Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan semuanya sama-sama. Segala pujian syukur bagi. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu mengubahkan setiap hari. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami bawa pujian-Mu, kami bawa sembah kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sama-sama kita katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan setiap hati kami. Kemuliaan-Mu. Bersama satu kali lagi katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati. Oh Yesus, kemuliaan-Mu. Bersama angkat tanganmu katakan, biarlah segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus,
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Kehadirannya mengubahkan setiap kita. Kehadirannya memulihkan setiap kita. Jemaat saja angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, biarlah segala pujian, mungkin hari-hari ini kita mulai padam. Mari kembali kita ke dalam kasih mula-mula itu. Kekasih yang kita rindukan, yang kita nanti-nantikan, untuk selalu kita memuji dan menyembahnya. Ingat kehadirannya pertama kali, yang senantiasa kita rindukan. Lebih lagi katakan, segala puji, thank you Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali menikmati lawatan Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat Tuhan yang menerima siaran live streaming ini dan yang ada di tempat ini Tuhan. Berfirmanlah buat kami siap mendengar, kami siap melakukan, dan kami percaya kami dimampukan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan belajar kembali akan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Injil Lukas ayat 18, pasal 18 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman ternyata diperlukan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang percaya harus mempunyai iman. Di dalam ayat yang kita baca ini, bagaimana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang hakim yang lalim. Dia diperhadapkan dengan seorang janda yang datang untuk minta pembelaan akan masalahnya. Tetapi hakim yang lalim ini yang tidak mengenal Allah dan dia hidup egois untuk diri sendiri, itu sangat menyusahkan hakim ini. Sehingga akhirnya hakim ini mengambil keputusan untuk memenangkan perkara dari hamba ini. Ini perumpamaan yang Yesus angkat supaya murid-murid mengetahui saat kita memerlukan, pada saat kita
ada sebuah pergumulan, Yesus minta supaya kita selalu berdoa untuk tidak jemu-jemu. Artinya terus berkesinambungan sampai janji Allah itu tergenapi. Karena apa? Allah ingin, di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Jika anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Karena banyak sekali orang yang sudah berdoa tetapi tidak dijawab doanya, belum terjawab doanya, lama-lama mereka malas. Lama-lama mereka undur dan mereka tidak pernah lagi untuk berdoa. Dan akhirnya jawaban doa itu tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak ada iman. Ini pertanyaan besar buat saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Adakah iman? Iman harusnya terbagi dua. Iman terbagi dua. Bagi orang percaya mempunyai iman yang kecil atau iman yang besar. Dan jangan sampai teguran Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Adakah iman di bumi ini? Berarti tidak punya iman. Orang percaya tidak punya iman, wow ini bahaya. Tetapi Allah ingin saudara dan saya mempunyai dua, yaitu iman kecil atau iman yang besar. Yesus memberikan reward. Yesus juga memberikan teguran kepada orang yang mempunyai iman yang kecil, dan Yesus memberikan reward kepada orang yang mempunyai iman yang besar. Nah, kita melihat iman yang kecil itu gimana? Kita bahas dulu dari iman yang kecil. Tetapi sebelum kita membahas iman yang kecil, apa sih itu iman? Iman dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah, ya Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu dan bukti yang tidak pernah kita lihat. Saudara perhatikan, iman yang kecil itu mudah goyah oleh keadaan. Kita melihat dalam Injil Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat yang ke-30. Matius pasal 14 ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hei orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini adalah peristiwa Petrus yang bisa berjalan di atas air. Awalnya dia berani mengambil langkah. Tetapi ketika Petrus melihat ombak besar dan merasakan angin itu, mulailah dia gentar. Dan akhirnya apa? Petrus jatuh. Kenapa? Karena imannya kecil. Imannya mudah goyah oleh keadaan. Petrus percaya pada kondisi dan keadaannya aman. Ya, ini ciri-ciri iman yang kecil. Petrus hanya percaya pada kondisi atau keadaan aman. Petrus mulai ragu kalau masalah itu datang. Karena Petrus hanya fokus kepada masalahnya, bukan kepada Tuhan. Hari ini bagaimana hidup saudara dan saya? Apakah kita percaya pada kondisi? Apakah kita mulai ragu dengan masalah yang mulai datang dan terus silih berganti? Atau kita hanya fokus kepada masalah dan bukan kepada Tuhan? Karena kita tahu, hanya fokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Itu yang membuat iman saudara kecil. Sekarang kita lihat bagaimana iman yang besar. Di dalam Matius pasal 8, ayat yang ke-8. Dalam Injil Matius pasal 8, ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, ini adalah Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara lihat perwira ini, dia datang kepada Yesus karena hambanya sakit. Dan perwira ini mempunyai iman yang besar, tetap percaya walau keadaannya buruk. Kita lihat di ayat yang 10. Kita lihat di ayat 8, 9, 10 tadi.
Bisa ditayangkan ya, 8 Matius 8 ayat 9. Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan. Jadi perwira ini menganggap dia sebagai bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow, luar biasa. Perwira Kapernaum ini tidak melihat mujizat secara langsung. Bagaimana Yesus menyembuhkan anak pegawainya atau hambanya. Perwira Kapernaum tidak membawa Yesus ke rumahnya. Tetapi dia percaya. Dia katakan apa? Cukup satu kata saja daripada Yesus. Dan luar biasa. Pada saat dia hanya menginginkan cukup satu kata saja, maka hambaku sembuh. Apa yang Yesus katakan? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Wow, ini adalah reward yang Allah berikan buat perwira Kapernaum. Orang yang mempunyai iman yang besar, dia mampu dan dia bisa berkata, sekalipun belum terjadi, saya tetap percaya Tuhan sedang bekerja. Lalu apa ciri-ciri orang yang mempunyai iman yang besar? Yang pertama, dia percaya tanpa dia harus melihat. Iman yang besar tidak bergantung pada situasi. Dan iman yang besar yakin penuh kepada kuasa Tuhan. Berikutnya yang ketiga, iman yang besar itu lahir dari sebuah ketekunan. Matius pasal 15 ayat 27 sampai dengan 28. Iman yang besar lahir dari ketekunan. Jadi tadi ada dua, iman yang kecil dan iman yang besar. Sekarang saya akan tekankan lagi atau saya akan garis bawahi lagi, iman yang besar lahir dari ketekunan. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan kalimat ini. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu. Jadi apa yang diinginkan oleh ibu orang Kanaan ini, itu akan itu akan terjadi. Saudara, perempuan Kanaan ini ditolak loh oleh Yesus pada saat dia datang. Dia berkata, dia membawa keluh kesahnya, dia membawa keadaan anaknya. Yesus tolak berulang kali. Tapi lihat, perempuan Kanaan ini tidak mudah menyerah. Dia tetap datang kepada Yesus, dia tetap menghampiri Yesus. Bahkan dia mau merendahkan diri. Dia tidak peduli, Yesus berkata, tidak layak memberikan makanan itu kepada anjing. Dia gak peduli. Sampai Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Apa yang kita dapat petik daripada wanita Kanaan ini, ya, dari peristiwa iman yang besar lahir dari ketekunan, iman yang besar itu tidak mudah menyerah. Iman yang besar itu tetap percaya walau belum dijawab. Iman yang besar itu mau tetap bertahan di dalam proses. Wanita Kanaan itu memberikan contoh kepada kita. Dia tidak mudah menyerah. Walaupun Yesus menolak.
Aku hanya diutus untuk bangsa Israel. Dia nggak peduli, dia tetap merangsek mendekat kepada Yesus. Tetap percaya walaupun belum dijawab. Dan wanita Kanaan ini berkata apa? Aku akan terus, dia tidak peduli, dia terus merendahkan hidupnya di bawah kaki Tuhan. Walaupun Yesus berkata tidak layak, ya, tapi dia tetap bertahan di dalam proses itu. Karena satu tujuan, dia tahu Tuhan pasti menolong hidupnya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, iman yang kecil itu adalah mudah takut. Fokus hanya kepada masalah, cepat menyerah. Dan iman yang kecil itu butuh bukti. Kalau nggak ada bukti dia nggak mau. Ya, tetapi berbeda dengan iman yang besar. Iman yang besar itu tetap percaya. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Tekun dan bertahan. Percaya walau tidak melihat. Luar biasa. Saya ulang, iman yang besar tetap percaya, fokus kepada Tuhan, tekun dan bertahan. Percaya walau tidak melihat. Sekarang tinggal pilihan buat Bapak Ibu. Engkau punya iman yang kecil atau iman yang besar. Tapi celaka kalau engkau tidak didapati oleh Allah, engkau tidak mempunyai iman kepada Allah. Saya akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tidak mencari iman yang sempurna. Ya, Tuhan nggak mencari iman yang sempurna. Boleh saudara punya iman yang kecil, tapi Tuhan ingin engkau punya iman yang besar. Yang Tuhan tidak harapkan adalah kalau engkau tidak punya iman sama sekali. Iman yang Allah inginkan dalam hidup saudara dan saya. Memang karena kita sebagai manusia, ya Tuhan tidak tuntut engkau dan saya mempunyai iman sempurna. Tetapi yang Allah inginkan adalah iman yang mau bertumbuh. Jangan stagnan, tapi harus mempunyai iman yang mau bertumbuh. Iman yang percaya lebih lagi kepada Allah. Iman yang membawa lebih percaya lagi kepada Allah. Dan iman yang tetap mau setia. Karena kita tahu hidup tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sekarang pilihan buat saudara dan saya, engkau harus mempunyai iman, entah itu kecil, entah itu besar. Tetapi Allah tidak inginkan engkau tidak mempunyai iman sama sekali. Tetapi sungguh luar biasa saat engkau mempunyai iman yang besar. Walaupun keadaan buruk, dia tetap percaya bahwa pasti Tuhan akan tolong. Dia percaya walau tanpa melihat. Dia percaya dan tidak bergantung kepada situasi. Dia percaya, yakin akan kuasa Tuhan. Saudara, kalau saat ini mungkin saudara berkata, Pak, saya masih iman saya kecil. Hari ini ya, ayo bertumbuh. Supaya iman yang kecil menjadi iman yang besar. Ayo percaya lebih dalam lagi kepada Tuhan. Dan tetaplah setia. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Sehingga kita menyadari. Dan ini menjadi barometer buat kita semua. Di mana level iman kita semua. Tidak punya iman, berarti engkau tidak berkenan kepada Allah. Iman yang kecil berarti engkau akan khawatir, was-was dan seterusnya. Tapi kalau iman yang besar, maka engkau punya kekuatan. Engkau melihat sesuatu yang belum pernah engkau lihat. Tuhan akan sediakan dalam hidup kita semua. Memang saudara berkata kita tidak sempurna, tapi Tuhan mau kita terus bertumbuh. Kalau engkau berkata iman saya kecil, ayo terus bertumbuh. Iman saya kecil, ayo terus percaya kepada Yesus lebih dalam. Imanku kecil, tetap setia. Supaya iman yang kecil itu Tuhan buat. Atau engkau bisa mempunyai iman yang besar. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan kami bersyukur buat firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kalau kami saat ini tidak mempunyai iman. Kalau kita tidak mempunyai iman berarti kami
tidak berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih punya iman yang kecil, tapi kami mau bertumbuh. Kami mau percaya kepada lebih dalam lagi. Dan kami mau tetap setia supaya iman yang kecil itu bisa Tuhan ubah menjadi iman yang besar. Iman yang tetap percaya, fokus kepada Allah, tekun dan bertahan. Percaya walau tanpa melihat. Terima kasih Bapa, biarlah iman kami terus besar. Dan kami percaya kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih dari sama umat yang bersyukur, angkat tanganmu katakan. Selalu bersyukur, yes. Tinggi-tinggi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas segalanya, Jesus. Ku mau selalu bersyukur. Ku yang setia. Sama-sama kita katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah terus kebenaran firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dan biarlah setiap kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya berkat ini menyertai saudara kemanapun saudara akan pergi dan Tuhan akan terus membawa saudara naik dan tidak turun. Dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera dan kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.